Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Setiawan, absen 1. Saya akan mempresentasikan tentang muatan listrik. Muatan listrik yaitu muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga mempunyai muatan listrik. Simbol Ki sering dipergunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Ki yaitu Coulomb yang yaitu 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Ini gambar muatan Ki yaitu sifat dasar yang dimiliki oleh materi, sepatutnya itu berupa proton muatan positif maupun elektron muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif bila atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang keunggulan elektron hendak bermuatan negatif. Mulianya muatan tergantung dari keunggulan atau kekurangan elektron ini. Oleh karenanya muatan materi atau atom yaitu kelipatan dari kesatuan Ki dasar. Dalam atom yang netral, banyak proton hendak sama dengan banyak elektron yang mengelilingi atau membentuk muatan total yang netral atau tak bermuatan. Alat pengukur torsi gaya yang sangat lemah buatan Charles Coulomb untuk mengukur muatan listrik. Ini gambarnya. Jenis muatan listrik hanya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Penetapan muatan listrik menjadi hanya 2 jenis dilakukan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat yaitu Benjamin Franklin. Kesimpulan bahwa muatan listrik hanya ada 2 jenis diperoleh oleh Franklin melalui percobaan pada sebuah penggaris plastik dan sebuah batang kaca yang saling digosokkan. Sifat-sifat massa dari muatan listrik berbeda dengan massa pada gaya gravitasi. Gaya tarik-menarik. Sifat dari gaya tarik suatu muatan listrik diketahui setelah Charles Coulomb melakukan eksperimen pada tahun 1976 sampai 1806. Coulomb menguji dan menentukan besar gaya tarik antara 2 buah muatan listrik. Gaya elektrostatik. Muatan listrik memiliki gaya elektrostatik antara 2 muatan listrik partikel dengan nilai 10⁻40 kali lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi antara keduanya. Faktor penyebab besarnya gaya elektrostatik pada muatan listrik belum diketahui secara pasti. Hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik terjadi pada 2 muatan yang berlawanan, sedangkan gaya tolak menolak terjadi pada 2 muatan yang tidak sejenis. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar muatan listrik sebanding dengan ukuran muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi arus listrik. Penemuan listrik berawal dari seorang cendekiawan asal Yunani bernama Thales di tahun 640 sampai 546 Masehi. Saat itu beliau menggosok amber elektron dalam bahasa Yunani dengan bulu kucing dan mengambil sedikit bulunya. Kejadian yang dialaminya menggambarkan apa yang disebut dengan listrik statis sekarang ini. Arus listrik atau listrik dinamis adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian arus listrik. Dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung pengantar yang terjadi karena
mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron tersebut berpindah-pindah tempat kecepatan. Perpindahan arus listrik disebut dengan laju arus yang dapat ditulis dengan I dengan satuan ampere. Arus listrik tersebut terjadi jika muatan listrik tersebut mengalir setiap detik, sehingga terdapat persamaan muatan listrik, arus listrik, dan waktu dengan rumus sebagai berikut. Ya, ini rumus. Arus listrik dibedakan menjadi dua. Arus listrik dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari arah alirannya, yaitu arus searah atau disebut dengan DC. Pada jenis arus searah ini, arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Dan yang kedua, arus bolak-balik atau yang disebut AC. Jenis arus mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Ya, ini sifat arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik, yaitu menghasilkan energi panas, menghasilkan energi magnet, menghasilkan energi cahaya, lalu menimbulkan reaksi kimia. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik. Ya, ini gambar arus AC dan DC. Di sini akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Tegangan listrik atau electric voltage merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Tegangan listrik ini dinyatakan dengan satuan volt. Berikut contoh gambar tegangan listriknya. Kemudian jenis-jenis tegangan listrik ada. Jenis-jenis sumber tegangan listrik secara umum yaitu sumber tegangan listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu tegangan listrik searah atau DC dan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Simbol dan satuan tegangan listrik dalam fisika. Tegangan listrik disimbolkan dengan huruf kapital V dan dinyatakan dalam satuan SI volt yang diadopsi dari nama fisikawan Italia penemu baterai, yaitu Alessandro Volta. Kemudian alat ukurnya yaitu voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Pada peralatan elektronik, voltmeter digunakan sebagai pengawasan nilai tegangan kerja. Voltmeter tersusun atas beberapa bagian, yaitu terminal positif dan negatif, batas ukur, setup pengatur fungsi, jarum penunjuk, serta skala tinggi dan skala rendah. Selanjutnya yaitu potensiometer. Potensiometer adalah suatu alat elektronika yang digunakan untuk merancang dan mengatur sebuah pembagi tegangan yang nantinya dapat diukur tegangan outputnya. Pembagi tegangan ini dapat digunakan jika tegangan yang relatif besar memberikan bias terhadap komponen elektronika aktif, rangkaian penguat, dan sebagainya. Rangkaian seri tegangan. Sumber tegangan yang dirangkai secara seri akan menghasilkan daya gerak listrik total yang besar. Rumus dari rangkaian seri tegangan. Rangkaian seri paralel tegangan. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel pada sumber tegangan jika dirangkai paralel akan menghasilkan gigi total yang lebih kecil jika gaya listrik. Bila masing-masing sumber tegangannya sama, maka besar gigi totalnya sama dengan GGL masing-masing sumber tegangan tersebut. Adapun rumus dari rangkaian paralel tegangan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf dan terima kasih.